masuk dari pintu timur, zuhurnya masuk dari pintu selatan. Nanti ditanya sama Sayyid Umar suka nanya, wahai Ali, wahai Imam Ali, kenapa sih lima ra'aituka idza dakhala al-masjid fi abwab mutafarriqah. Masjid hanya untuk hanya untuk bermegah-megahan, tapi dirikan masjid itu asasul antakuma fih, sebuah dasar agar kamu itu tahu dirimu adalah untuk menghamba kepada Allah. Fihi rijalun yuhibbun an yatatahharu, di dalam masjid itu adalah orang-orang yang suka gemar untuk mensucikan dirinya dari segala dosa, untuk gugur dosa. Jadi masjid untuk kita ibadah, untuk gugur dosa, bukan untuk saingan. Intinya begitulah ayatnya, kurang lebih. Jadi datang ke masjid untuk mensucikan diri, bukan untuk bukan untuk megah atau bersaing ataupun saling tunjuk aku yang paling mewah, bukan paling berkuasa, ahli ibadah. Jadi intinya la masjidun, ayatnya ya, la masjidun usisa ala taqwa. Ketahuilah bahwasanya masjid itu dibangun adalah untuk simbol ketakwaan. Usisa ala taqwa min awwali yaumin, dari mulai dibangunnya masjid tersebut, antakuma fihi, dari masjid itu mulai dibangun sampai hari kiamat. Itu masjid jadi dibangun untuk dasar ketakwaan, bukan karena kita mewah, karena kita mampu membangun masjid. Jadi harus disemboyankan dulu di depannya bahwasanya masjid itu dibangun untuk adalah simbol ketakwaan kepada orang-orang yang pengen mensucikan dirinya. Jarun, yang mana di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang yuhibbuna ayyatatahharu, orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dia ketika sang pendosa datang masjid untuk beribadah, maka di situ dia mensucikan dirinya. Setiap langkahnya itu ada kafaratun, mengampunkan dosa-dosanya. Jadi setiap langkah, cuman kan ada orang berangkat ke masjid tidak mengerti, ya tidak dapat apa-apa. Nanti berangkat ke masjid, salat Jumat tentu. Alhamdulillah salat Jumat. Nanti pergi salat Jumat doang kan, nggak ngerti apa, jadi nggak ngelaksain salat Jumat. Adakah langkah kita dari rumah ini dihitung pahala menggugurkan dosa kita? Ya enggak, soalnya kita nggak pakai niat. Tapi kalau kita pakai niat, makanya kan Nabi itu kan kalau mau berangkat ke masjid kan Nabi melangkahkan kaki kanan. Kemudian Nabi membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa. Nah, ketika kita baca doa itu, setiap langkah kita itu dihitung pahala. Makanya ada doa keluar rumah. Jadi setiap kita baca doa keluar rumah tuh, maka setiap langkah kita itu dihitung pahala untuk mengampunkan dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau kita keluar rumah tanpa doa, ya udah nggak dapat pahala itu. Mungkin ya bisa dapat pahala lain gitu, dia beli makanan buat teman, ya itu pahala memberikan makan. Tapi langkahnya yang dihitung pahala, kalau nggak pakai doa itu nggak dapat. Walaupun itu pergi ke masjid, makanya kita harus tahu doa untuk pergi ke masjid. Supaya apa? Jadi dari mulai kita langkah dari rumah kita sampai ke masjid, sampai dari pulang masjid ke rumah itu dapat pahala. Itu aja setiap hari kulli khatwatin zira'an fil jannah. Takarrub likulli khatwatin takarrubu ilaika zira'an fil jannah. Setiap langkah itu bisa menjadikan jarakmu kepada surga itu 1 zira', sehasta. Berarti kurang lebihlah semeter. Jadi seharusnya kita ini jauh dari surga, tapi karena kita baca itu semakin dekat gitu loh. Makin dekat. Jadi setiap langkah itu nanti yang bisa menjadikan kita makin dekat ke surga gitu. Kan tentu ada manusia yang seharusnya di alam nerakanya 5.000 tahun. Ternyata setiap langkahnya dia baca doa ini kan. Nanti dihitung. Jadi diadili dengan seadil-adil yang difadli ba'adli, dengan keadilan Allah yang Maha Bijaksana, sehingga nanti setiap langkah yang kita lakukan itu diadili. Nah, zira 1 hasta. Itu berapa dari langkahnya rumah dia sampai ke masjid. Kalau 5 waktu hitung aja.
seminggu sekali kita ngelangkah sekilo itu. Kurang lebih 600 meter ya. 600 meter. Bolak-balik berarti 1200 meter. Berarti kurang lebih 1 kilo 200. 1 kilo ya. Nyampe nggak? 1200 meter sekilo. Sekilo kan? Iya, bolak-balik 1 kilo. Berarti itu aja. Dalam satu Jumat ente udah dikurangin yang seharusnya ente 5.000 kilo dari surga berkurang jadi 49 kilo. Nah kalau 5 waktu, nah itu makanya likulli khotwatin ziraan. Setiap langkah kita dihitung 1 hasta ke surga. Semakin kita jauh dari masjid, semakin nggak ada. Semakin kita nggak pernah ke masjid, ya setahun sekali ya pas Idul Fitri doang. Nah makanya jarak kita nanti ya di neraka itu nggak ada apa. Mau diadilin apa nggak ada poin, nggak ada poin-poinnya. Makanya kan Nabi itu kan sering pesan jangan kita membazirkan waktu. Ketahuilah setiap gerak-gerik yang dikuli sedekatin sedekah, dikuli niatin sedekah. Dan hadis itu kan setiap niat itu ada sedekahnya. Maksudnya ada pahalanya lah. Nah, jadi kalau semakin kita banyaknya, semakin banyak pahalanya. Nah, kayak tadi langkah ke masjid, nanti kita hanya dapat pahala pergi sholat Jumat, tapi nggak ada langkahnya itu nggak dihitung pahalanya. Tapi kalau kita baca tadi, selangkahnya itu per langkahnya itu dihitung. Itu tadi Allahumma Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allah la haula wala quwwata wa kharajna. Ada lagi yang doa ini yang untuk pergi masjid yang rada panjang dikit ada riwayat banyak sih. Kalau misalnya kalau saya nak itu berdampingan dengan Masjid Nabawi, maka saya membaca doanya rada panjang. Karena berdampingan sih kalau aku baca kan pendek, aku cuma 2 langkah nyampe ke masjid, akhirnya doanya dipanjangin. Ada lagi saya Abu Bakar, karena Abu Bakar yatufuna haula masjid. Kalau Abu Bakar itu hobinya muter dulu supaya langkahnya dihitung panjang. Muter dulu. Jadi kalau masuk pintu tuh muter dulu. Muter. Ada ibaratnya. Jadi ya ini karena ini ya maksudnya itu kan karena kepahaman ya, kepahaman. Kalau Sayyidina Ali kan enggak. Hari ini masuk dari pintu timur, Zuhurnya masuk dari pintu selatan. Nanti ditanya sama Sayyidina Umar suka nanya wahai Ali, wahai Imam Ali, kenapa sih lima ra'aituka idza dakhala al-masjid fi abwab mutafarriqah. Kenapa sih kalau ente ini kalau pengen masuk masjid pasti pindah-pindah dari pintu ke pintu? Kenapa? Ya Sayyidina Ali, aku pengen pintu tersebut jadi saksi aku, ya ini pintu sholat zuhur, ya ini pintu sholat asar, ya ini pintu sholat maghrib. Jadi sehingga pintu-pintu itu mengenali wajah dan langkahku. Makanya ada ulama kita tuh bajunya tuh, oh ini baju sholat maghrib khusus, ini baju sholat zuhur, kan ada ulama-ulama gitu kan. Tasbih, nah, kan kayak gitu ya. Ada yang sendal khusus pas lagi ngajar fikih, sendal khusus, ya kan. Ada orang-orang nggak paham. Ulama kok ribet banget hidupnya, ya, bisa-bisa itu boros itu. Bukan karena boros, karena niat itu tadi. Jadi ini sendal khusus pas ngajar fikih, ini sendal khusus pas ngajar tasawuf, bajunya juga khusus, jadi supaya mereka itu jadi saksi. Nah ini bima fa'ala Ali bin Abi Thalib, seperti mana Imam Ali pernah melakukan. Jadi saya Umar pun nanya, ya Ali kenapa sih? Kan rumah ente dekat dari pintu timur, kenapa ente masuknya dari selatan? Gitu. Jadi aku pengen pintu-pintu tersebut mengenaliku dan langkahku. Jadi Imam Ali itu kalau subuh masuk dari timur, zuhur dari utara, nanti maghrib asar dari selatan, pindah-pindah gitu. Nah kalau saya muter banget Pak, kalau saya bukan muter muter dulu, karena ya haula yatufu haula masjid. Jadi ke sana bukan muter dulu. Kalau Sayyidina Ali enggak, subuhnya dari pintu ini, zuhurnya pintu sana. Nah, itulah makanya masjid itu kenapa kok masjid ada pintu yang banyak? Mungkin kan orang bertanya-tanya, kenapa setiap masjid harus pintunya banyak? Kenapa enggak satu pintu? Ya kan? Nah itu menandakan Nabi sendiri mungkin masjid pintunya banyak supaya saya tidak menyusahkan. Kedua, tidak terjadinya orang melangkah-melangkah. Ya kan ada contoh masuk masjid satu pintu, ya kan? Kan ada orang datang lambat akhirnya melangkahin orang.
Karena pintunya satu. Kalau pintunya banyak, ya nggak perlu melangkah-melangkahin orang. Dari sini bisa, dari situ. Oh sana kosong, tengah sana kosong. Dia kan nggak perlu melangkahin orang sini. Masuk aja dari pintu utara, kan langsung ke posisi. Ya kan, contoh kita masuk-masuk gitu. Karena akhirnya di portal, akhirnya kan orang dari belakang melangkahin orang. Ya, yang salahnya kan orang di sini nggak mau maju gitu ya. Yang salah kan sebenarnya orangnya nggak maju, duduk jogrok kan. Akhirnya kan kalau kita mau melangkahi kan nggak bagus. Ini ada orang gitu, duduk sini kosong nih. Ini ada orang kita langkahin, kan nggak bagus. Oh jarak yang paling dekat ke lokasinya pintu sana, ya kita masuknya di pintu itu. Ya, gitu. Jangan melangkahin. Kecuali memang apa rentan, rentan itu ya bisa lah nggak melangkahin orang ya maju. Maka kalau ada yang kosong, selayaknya kita harus maju ke situ, nggak boleh kita diam aja. Yang salah bukan kita tapi mereka. Kenapa nggak maju? Udah tahu datang duluan, kenapa nggak ngerapit ke depan? Kalau kita melangkahi mereka apakah salah? Yang salah itu mereka. Kenapa nggak maju? Makanya kan Nabi itu kalau salat pasti sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf tamam ya salah sawi yarhamullah. Dan Nabi kalau mau salat pasti Nabi teriak. Sahabat, rapiskan apa? Rapatkan barisan. Jadi ngerapet, nggak boleh ada yang jarak. Ada yang pojokan. Jadi harus rapat. Maksud rapat tuh jangan sampai ada apa? Kosong, renggang. Fa inna syaitan tamatal bikir apa? Bahwasanya setan akan di situ duduk menghuni lalu menggoda kamu sehingga kamu tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Makanya jadi setan ini kalau rapat jadi dia nggak bisa masuk, ada celah. Tapi kalau di situ ada celah, masuk dia, mulai dia menggoda orang-orang yang sholat. Kok setan bisa masuk ke masjid? Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Kan itu masjid tempat ibadah. Ya tergantung niat. Kalau orang datang ke masjid itu ibadah, ya hasil ibadah. Kalau ada yang masjid karena kepaksa, ya karena malu, karena ada kepenak. Nah itu yang digoda masjid. Datang ke masjid karena apa? Karena nggak enak gitu. Akhirnya yang digoda-goda orang begitu. Kalau orang yang datangnya untuk ibadah, ya nggak digoda sama setan. Buang waktu ibadah. Ngapain aku goda dia percuma gitu. Karena dia datang untuk beribadah, nggak bakal apa? Nggak bakal terpengaruh. Yang terpengaruh yang datang kepaksa. Yang datang kepaksa. Nah itu yang diincar sama setan. Ini kayaknya muka-mukanya gampang dipengaruhi bisa datangnya. Ataupun orang lagi rusing banyak beban kan, sawah lagi mumet lah, dagang sawah apa hasil panen dulu. Ini kayaknya lagi beban, dia kan karena setan bisa menyaksikan itu. Nah, jadi kelebihan setan ini antara dia kalau kita panca indranya tertutup, kalau setan panca indranya terbuka, kasar. Jadi kalau makhluk yang kasar manusia kasar, oh mustahil. Sekarang setan aja, setan bisa kasar. Nah, manusia tertutup karena ada alasan-alasan tertentu tertutup.